Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Putri Surya Pratiwi, NPM 1920300084. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang gender yang bertema ketidaksetaraan pada kaum wanita. Pertama, gender bukanlah suatu istilah yang mengacu pada karakter biologis laki-laki dan perempuan, namun lebih merupakan sikap yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, yang maksudnya seorang laki-laki tidak semata-mata identik dengan salah satu karakternya, yaitu maskulin. Namun, laki-laki juga memiliki karakter feminim dalam dirinya. Ketidakadilan gender dalam aktivitas hubungan internasional memiliki implikasi yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Selain dari sisi hubungan internasional, sebagai suatu studi, perspektif gender juga penting dalam memahami praktek-praktek ekonomi politik dan keamanan internasional yang mempengaruhi relasi gender antara perempuan dan laki-laki. Gender adalah salah satu isu dan ramai dibahas sekitar akhir tahun 1960 yang kemudian terus berkembang menjadi diskusi dalam setiap seminar maupun presentasi tentang perubahan sosial kemasyarakatan. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia pun menyatakan bahwa gender adalah peran yang dikonstruksi oleh masyarakat. Namun, adanya ketimpangan gender tidak hanya menjadi isu negara-negara berkembang saja, namun di negara maju pun menjadi isu yang gencar dibicarakan, bahkan menjadi isu yang mendunia atau isu global. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat Eropa bahwa ketimpangan dan kesenjangan terhadap kaum perempuan terbentuk karena berbagai hal, diantaranya pemahaman, perbedaan seks, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Faktor ini menjadi sifat umum dalam kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin akan melahirkan perbedaan gender. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak rasional, emosional, dan lemah lembut, sedangkan kaum laki-laki memiliki sifat yang rasional, kuat, dan perkasa. Oleh karena itu, gender difference harus dilawan dengan berbagai usaha dan ikhtiar, yaitu dengan memperdayakan gender secara signifikan. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan harus didefinisikan secara arif dan bijaksana. Karena prinsip ini membuka peluang untuk perempuan sehingga mampu mentolerir kaum laki-laki dalam semua hal, baik di bidang politik, administrasi, kebijakan publik maupun bidang pembangunan. Dalam membangun kesejajaran kaum perempuan dan laki-laki sempat didukung oleh dua konsep, satu konsep developmentalis oleh negara-negara maju dan dua konsep pembangunan. Namun dua konsep ini hanya untuk memikirkan tentang ini. Adanya fenomena gender dalam konteks hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan akhirnya direspon dengan memunculkan satu opini yang menyatakan bahwa dunia yang dihuni umat manusia adalah dunia laki-laki yang dibentuk dan ditata sedemikian rupa dengan norma atau nilai laki-laki, sedangkan kaum perempuan diletakkan pada urutan warga negara nomor 2. Dan ada contoh diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan demokrasi yang paling baik dunia ini,
namun dalam proses politiknya pernah juga mengalami sejarah yang kelam seperti terhadap kaum perempuannya, seperti pada universitas teman-teman yang ada di sekitarnya memboikot dengan dalil bahwa perempuan tidak wajar mendapatkan pendidikan yang tinggi. Padahal dalam sejarah pun telah tercatat bahwa peran dan perjuangan perempuan tidak dirisaukan ketokohannya dan kemampuannya untuk dapat dibandingkan dengan laki-laki. Sejak masa Indonesia di bawah kolonialisme, masa merdeka, bahkan masa reformasi, kaum perempuan selalu mengambil bagian dari pembangunan negaranya. Banyak informasi yang menggambarkan peran perempuan bukan hanya untuk memperjuangkan hidup dalam keluarganya, namun perempuan juga dapat mewujudkan perdamaian secara efektif dalam suatu negara ini. Peran PBB dalam sejarah gerakan perempuan dunia telah melaksanakan konferensi dunia yang pertama tentang perempuan oleh PBB dan diperkenalkan tema perempuan dalam pembangunan. Indonesia pun telah melaksanakan konvensi PBB dalam berbagai kebijakan publik yang berisikan perjuangan kesetaraan gender. Kebijakan publik berupa undang-undang dan peraturan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan Republik Indonesia. Tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ada cara untuk menyudahi ketimpangan gender dalam negara ini. Salah satunya dengan melakukan uji coba di 20 provinsi dan 50 atau 100 kabupaten dan kota untuk memastikan semua anak perempuan Indonesia mencapai pendidikan dasar menengah hingga 12 tahun. Yang kedua, mendorong pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan menyediakan kajian dan data yang terus diperbaharui tentang perempuan putus sekolah, perempuan menikah di usia dini, diskriminasi akses perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, dan kekerasan terhadap perempuan. Mungkin itu adalah salah satu cara menyudahi ketimpangan gender yang ada dalam negara ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.